Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nila Kadela Tumuna dengan NIM 18430314PA 18827 dan dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. Denny Pranowo SSI MSI, dan dosen pembimbing dua saya, Ibu D.A. Tutik Bilwayuningsi MSI FHD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres penelitian saya yang berjudul sintesis 4-metoksikalkon dan kalkon teraminoalkilasi dengan iradiasi mikrowave dan uji aktivitasnya sebagai antivirus COVID-19 secara in silico. Kasus COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina di akhir Desember 2019. Coronavirus ini merupakan salah satu patogen utama yang menyerang sistem pernafasan. Penularan virus ini sangat cepat, sehingga menjadikannya sebagai pandemi. Menurut data yang terdapat pada laman WHO, jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi sejumlah 607 juta lebih kasus dan menyebabkan 6.400.000 lebih kematian. Kalkon diketahui memiliki berbagai macam aktivitas biologis, dan sebagai antivirus, kalkon dapat menyerang berbagai macam virus. Oleh karenanya, pada penelitian ini, senyawa kalkon akan dijadikan subjek baru sebagai agen antivirus COVID-19 yang mana akan disintesis dengan metode green chemistry, yaitu iradiasi mikrowave. Tujuan penelitian ini yang pertama melakukan sintesis 4-metoksikalkon dan kalkon teraminoalkilasi menggunakan metode mikrowave. Yang kedua melakukan uji in silico dengan metode penambatan molekul pada senyawa 4-metoksikalkon dan kalkon teraminoalkilasi dengan beberapa protein reseptor COVID-19. Manfaat penelitian ini yang pertama memberikan alternatif senyawa antivirus COVID-19 baru berupa 4-metoksikalkon dan kalkon teraminoalkilasi. Yang kedua menambah referensi ilmiah mengenai pengembangan senyawa antivirus COVID-19 dengan metode penambatan molekul. Dan yang ketiga memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kimia organik sintesis. Senyawa kalkon dapat dibuat dengan menggunakan reaksi Claisen-Smith dengan mereaksikan senyawa asetofenon atau turunannya dengan benzaldehid atau turunannya dengan menggunakan katalis asam atau basa kuat. Sahri dan kawan-kawan pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang senyawa kalkon teraminoalkilasi dan dilaporkan aktif sebagai anti malaria. COVID-19 memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada main protease yang berperan dalam proses replikasi virus dan sangat penting dalam siklus hidup SARS-CoV-2. Kemudian ada angiotensin converting enzyme 2 yang merupakan reseptor sel untuk SARS-CoV-2. Yang ketiga ada papain-like protease yang merupakan target menarik karena memainkan peran penting dalam pembelahan dan pematangan poliprotein virus, perakitan kompleks replika transkriptase dan gangguan respon host. Dan yang terakhir ada NSP16 yang sangat penting untuk siklus replikasi virus karena sangat penting untuk penghindaran kekebalan virus corona. Iradiasi mikrowave adalah bentuk iradiasi elektromagnetik dengan muatan listrik bergerak dan biasanya digunakan dalam sintesis senyawa organik. Beberapa kelebihan dari iradiasi mikrowave diantaranya adalah lebih aman, lebih hijau, lebih cepat, lebih banyak menghasilkan produk. Kemudian, penambatan molekul adalah teknik pemodelan molekul yang digunakan untuk memprediksi bagaimana protein atau enzim berinteraksi dengan molekul kecil atau ligan. Pada penelitian ini akan dilakukan penambatan molekul pada beberapa reseptor protein, di antaranya yang pertama adalah structure of COVID-19 main protease bond to potent broad spectrum non-covalent inhibitor X77 dengan kode PDB NW63. Kemudian pada inhibitor bond human angiotensin converting enzyme relat carboxypeptidase. Yang ketiga ada a new class of papain-like protease or decubicutinase inhibitor block SARS virus replication. Dan yang terakhir 1.98 Armstrong resolution crystal structure of NSP16 NSP10 the heterodimer from SARS-CoV-2 in complex with sinepungin. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Dasar pemikiran pertama adalah Jasril dan kawan-kawan tahun 2019 telah melakukan penelitian sintesis turunan pirazolin dari senyawa turunan kalkon sebagai antioksidan menggunakan iradiasi mikrowave
dan yield produk senyawa turunan kalkon yang diperoleh mencapai 96-97%. Atas dasar pemikiran satu ini, maka hipotesis yang pertama adalah jika senyawa 4-metoksikalkon dan kalkon teraminoalkilasi disintesis dengan iradiasi mikrowatt, maka seharusnya yield produk yang diperoleh memiliki presentasi yang tinggi. Kemudian dasar pemikiran kedua adalah Onilaga dan kawan-kawan tahun 1997 menyatakan bahwa turunan kalkon yang mengandung gugus hidroksi atau metoksi menunjukkan sifat antivirus tergantung pada posisi gugus hidroksi atau metoksi dan sifat kerangka kalkon. Atas dasar pemikiran dua ini, maka hipotesis kedua adalah jika senyawa turunan kalkon mengandung gugus metoksi memiliki sifat antivirus, maka senyawa kalkon tersebut berpotensi sebagai anti-SARS-CoV-2. Selanjutnya adalah dasar pemikiran 3. Repurposing obat adalah pendekatan untuk mencari agen terapeutik untuk COVID-19 dengan menggunakan obat-obat saat ini yang telah digunakan pada penyakit yang berbeda. Sari dan kawan-kawan 2020 telah melakukan sintesis senyawa kalkon teraminoalkilasi dengan variasi gugus amino sekunder dan dilaporkan aktif sebagai anti malaria. Sari dan kawan-kawan tahun 2021 melakukan penambatan molekul pada senyawa kalkon teraminoalkilasi dan terdapat interaksi yang terbentuk dengan residu asam amino main protease SARS-CoV, human coronavirus NL63 dan nucleocapsid protein HECOV OC42. Atas dasar pemikiran 3, maka hipotesis 3 adalah jika senyawa kalkon teraminoalkilasi memiliki interaksi dengan main protease SARS-CoV, human coronavirus NL63 dan nucleocapsid protein HECOV OC43, maka senyawa kalkon teraminoalkilasi dengan variasi gugus amino primer dan sekunder dapat memiliki interaksi dengan main protease SARS-CoV-2, pen-like protease, ASI2 dan NSP16. Selanjutnya metode penelitian. Berikut ini langkah-langkah sintesis 4-metoksikalkon dengan metode konvensional. Dengan metode konvensional ini dilakukan pengadukan selama 24 jam pada suhu ruang. Selanjutnya, langkah-langkah sintesis 4-metoksikalkon dengan metode microwave sama seperti metode sebelumnya, hanya saja terletak pada penggunaan microwave, yaitu dilakukan dalam waktu 4 menit pada suhu ruang. Selanjutnya ada sintesis kalkon teraminoalkilasi, berikut langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah uji aktivitas antimalaria secara in silico dengan metode penambatan molekul. Yang pertama itu adalah mendownload file PDB dari beberapa protein reseptor, kemudian mengoptimasi senyawa 4-metoksikalkon dan kalkon teraminoalkilasi menggunakan Gauss view. Selanjutnya dipreparasi menggunakan Chimera dan dilakukan docking menggunakan aplikasi Autodock 4 dan divisualisasi menggunakan Discovery Studio. Berikut ini hasil dari sintesis 4-metoksikalkon menggunakan metode konvensional dan metode microwave. Pada metode konvensional didapat padatan berwarna kuning dengan rendemen 74% dan titik lelehnya 76-82 derajat Celcius dan kemurniannya 95,64%. Dengan metode microwave didapat padatan berwarna kuning dengan rendemen 63%, titik lelehnya 76-81 derajat Celcius dan kemurniannya 100%. Berikut ini hasil GCMS 4-metoksikalkon dari metode konvensional maupun metode microwave. Puncak utama muncul pada waktu retensi 28 menit dan pada spektrum massa yang molekuler masing-masing muncul pada MZ 239 dan 237, yang mana M per Z ion molekuler ini dekat dengan massa relatif 4-metoksikalkon yaitu 238. Berikut ini hasil FTIR 4-metoksikalkon. Spektra merah merupakan spektra 4-metoksikalkon dengan metode konvensional dan spektra berwarna biru merupakan spektra 4-metoksikalkon dengan metode microwave. Terdapat serapan khas yaitu pada bilangan gelombang 1658 merupakan serapan dari CO double bond stretching keton terkonjugasi, dan pada bilangan gelombang 1018 terdapat serapan CO stretching. Berikut ini hasil HNMR dari 4-metoksikalkon. Terdapat 8 puncak dan 14 hidrogen. Pada puncak 3 dan 7, konstanta couplingnya adalah 15,92 dan 15,57.
Hal ini menunjukkan bahwa 4-metoxyalkohol ini membentuk geometri trans. Berikut ini hasil dari CNMR. Terdapat total 16 karbon dan pergeseran kimia sudah sesuai dengan struktur senyawa 4-metoxyalkohol. Berikut ini hasil penambatan molekul pada protein 6W63. Pada 4-metoxyalkohol, RMSD yang diperoleh adalah 0,18 Armstrong dan energi ikatan adalah minus 6,32 kilokalori per mol. Kemudian pada kalkon teraminoalkilasi variasi anilin, RMSD yang diperoleh adalah 0,66 Armstrong dan energi ikatan adalah minus 7,85 kilokalori per mol. Pada penambatan molekul dengan protein 1R4L, 4-metoxyalkohol memiliki RMSD 0,21 Armstrong dan energi ikatan minus 0,87 kilokalori per mol. Dan pada kalkon teraminoalkilasi variasi anilina, RMSD yang diperoleh adalah 1,11 Armstrong dan energi ikatan adalah minus 8,3 kilokalori per mol. Selanjutnya penambatan molekul dengan protein 6E9S. Pada 4-metoxyalkohol, RMSD yang diperoleh adalah 1,87 Armstrong dan energi ikatan adalah minus 6,31 kilokalori per mol. Dan pada kalkon teraminoalkilasi variasi anilin, RMSD yang diperoleh adalah 1,03 Armstrong dan energi ikatannya minus 7,4 kilokalori per mol. Dan yang terakhir, penambatan dengan protein 6W kaki. Pada 4-metoxyalkohol, RMSD-nya adalah 0,35 Armstrong dan energi ikatannya minus 6,31 kilokalori per mol. Dan pada kalkon teraminoalkilasi variasi anilin, RMSD-nya adalah 0,62 Armstrong dan energi ikatannya minus 8,21 kilokalori per mol. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.